Pemirsa, perdagangan saham membuat indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada pagi ini diperkirakan akan bergerak melemah. Apa yang menjadi faktor yang menekan pergerakan indeks dan juga bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah serta harga komoditas? Kita bergabung bersama Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, apa yang membuat indeks pada pagi ini melemah dan apakah memang ini diperkirakan akan terjadi sampai nanti sore atau seperti apa, Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, indeks harga saham gabungan melemah pagi hari ini karena pelemahan saham-saham yang terkait dengan batu bara. Seiring dengan penurunan harga batu bara di pasar internasional 1,8% dan saat ini kontrak untuk bulan Februari 2023 harga 1 metrik ton batu bara seharga $284 Amerika Serikat per metrik ton. Kami memantau saham sektor energi sudah turun 0,78% pagi hari ini, menjadi pelemahan terdalam jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya dan menjadi pemberat dari kinerja indeks harga saham gabungan yang melemah 0,4% saat ini di level 6.834. Namun Leo, sejumlah analis masih optimis bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan akan sideways, ada potensi juga penguatan mengingat ada optimisme bahwa realisasi investasi Indonesia di sepanjang tahun 2022 melampaui target, yaitu realisasinya mencapai 1.207,2 triliun rupiah. Oleh karena itu, pergerakan indeks harga saham gabungan diprediksi masih akan sideways antara 6.800 sampai 6.900. Sementara pergerakan indeks global juga cenderung flat, Leo dan pemirsa. Di Amerika Serikat malam kemarin, indeks Dow Jones menguat 0,3%, S&P 500 turun tipis 0,07%, dan Nasdaq Composite melemah 0,27%. Pelemahan pada indeks Nasdaq ini disebabkan oleh profit taking pada saham Microsoft yang turun 1% malam kemarin. Saat ini pelemahannya tersisa 0,2% setelah menguat signifikan karena pendapatan perusahaan yang lebih tinggi dari ekspektasi pelaku pasar. Saat ini pelaku pasar masih menunggu rilis laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, yang mana saat ini sudah ada 70 perusahaan yang melaporkan kinerja keuangannya di sepanjang tahun 2022. Ini adalah 70 perusahaan yang tercatat dalam indeks S&P 500. Dari 70 perusahaan tersebut, 65% diantaranya mencatatkan laporan keuangan yang lebih baik daripada ekspektasi pelaku pasar. Sehingga ini akan menjadi perhatian bagaimana kinerja dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat di tengah kekhawatiran resesi ekonomi. Dan kalau kita lihat di Eropa, Leo dan pemirsa, pergerakannya juga cenderung melemah. Indeks FTSE 100 di London, Inggris turun 0,35%, sementara The DAX melemah tipis 0,07%. Pelemahan pada indeks di Inggris ini juga dipengaruhi karena laporan S&P Global Composite Flash PMI atau kinerja manufaktur dan jasa yang ternyata masih berada di zona kontraksi, yaitu di 47,8 di bulan Januari 2023 ini, lebih rendah dari bulan Desember kemarin di angka 49. Dan ini juga merupakan penurunan paling dalam semenjak 2 tahun terakhir di kawasan Inggris, menandakan kontraksi atau lesunya kinerja manufaktur dan juga jasa di kawasan Inggris, sehingga menjadi kekhawatiran juga bagi pelaku pasar. Sementara di zona euro, flash composite-nya ini atau kinerja manufaktur dan jasa sudah kembali ke zona ekspansif di angka 50,2 di bulan Januari atau lebih tinggi dari bulan Desember kemarin di angka 49,3. Namun masih menjadi perhatian pelaku pasar bagaimana kebijakan dari Bank Sentral Eropa di tahun 2023 ini, karena masih ada ekspektasi kenaikan suku bunga, maka ini juga dikhawatirkan dapat kembali menekan kinerja manufaktur dan juga jasa, sehingga ini akan menjadi perhatian pelaku pasar dalam jangka menengah saat ini, Leo. Sementara untuk pergerakan indeks Asia, indeks Nikkei terpantau turun tipis 0,04% dan indeks retem Singapura menguat signifikan 1,28%. Sementara indeks di kawasan Tiongkok masih libur tahun baru Imlek sampai akhir bulan Januari 2023. Demikian, Leo. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah, Mercy? Kemarin sudah menyentuh di bawah 15.000. Apakah itu terus terjadi pada pagi ini?
Ya, betul sekali Leo. Kemarin nilai tukar rupiah sudah menyentuh Rp14.888 per dolar. Namun pagi hari ini rupiah melemah 0,36% ke level Rp14.942 per dolar. Pelemahan ini merupakan pelemahan wajar Leo jika melihat penguatan rupiah yang begitu signifikan sudah mencapai 5% selama 1 bulan terakhir. Dan kami juga memantau dolar indeks atau dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang utama dunia juga melemah 0,02% ke level 101 karena flash PMI di Amerika Serikat masih terkontraksi di angka 46,6 di bulan Januari, dari Desember masih berada di angka 45. Ini merupakan kontraksi kinerja manufaktur maupun jasa di Amerika Serikat selama 7 bulan berturut-turut dan dikhawatirkan akan mempengaruhi ekonomi di Amerika Serikat sehingga terjadi pelemahan pada dolar Amerika Serikat. Demikian Leo, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.